Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Puja dan puji yang paling sempurna kita persembahkan dan panjatkan hanya kepada Allah tabaraka wa taala, Rabb, pemilik dan penguasa seluruh alam semesta ini, yang kita berkewajiban untuk tidak beribadah dan menyembah kecuali hanya kepadanya. Dan kita punya kewajiban untuk melaksanakan ketaatan peribadahan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah tabaraka wa taala melalui apa yang telah diwahyukan kepada duta besarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan kepada umat terbaik ketika itu, yaitu para sahabatnya yang mulia. Yang ini menjadi barometer dan contoh mulia bagi kita semua. Salawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan mulia kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia dan orang-orang yang baik di dalam mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullahu jami'an. Saudara dan saudariku Islam yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pertemuan malam hari ini kita secara ringkas akan membahas tentang sifat salat Nabi. Mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin pertemuan kita cuma 1,5 jam untuk menjelaskan secara detail dan terperinci nggak bisa. Oleh karena itu kita akan pilah-pilah. Malam ini kita akan membahas secara khusus tentang sifat sholat Nabi dengan memberikan rujukan secara singkat. Adapun penjelasan dengan secara detailnya nanti akan satu persatu kita bahas ketika kita masuk perincian tentang permasalahan mana saja yang menjadi rukun sholat dan mana saja yang menjadi kewajiban-kewajiban sholat, dan mana yang menjadi sunnah-sunnah di dalam sholat, baik sunnah yang bersifat qauliyah, ucapan, ataupun sunnah yang bersifat fi'liyah, perbuatan di dalam sholat. Maksud sunnah di sini adalah mandub, yaitu apabila dikerjakan kita mendapatkan poin pahala lebih, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Kalau yang bersifat rukun jelas, ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja akan membatalkan sholat. Kalau yang wajib ditinggalkan sengaja jelas membatalkan. Kalau ditinggalkan dengan secara tidak sengaja, nanti ada aturan yang akan kita pelajari juga, yaitu yang namanya sujud sahwi. Seperti itu. Nah, tentang sifat sholat Nabi atau cara sholat yang sempurna, apabila kita lihat dari berbagai sisi, maka jelas sholat yang paling sempurna, paling baik adalah sholatnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita diperintahkan untuk mengacu di dalam mempraktekkan ibadah sholat ini, bahkan bukan sholat saja, ibadah di dalam Islam secara umum dan keseluruhan. Karena sudah sering dijelaskan dan sudah sering kita pelajari bahwasanya syarat sahnya ibadah seorang hamba atau syarat diterimanya ibadah seorang hamba di sisi Allah adalah 2. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua al-mutaba'ah, mengikuti prosedur, contoh, tata cara yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam mempraktekkan setiap aturan syariat yang kita diperintahkan untuk melakukannya. Apalagi kita tahu hukum asal ibadah itu adalah haram, kecuali yang diperintahkan untuk kita melaksanakan ibadah tersebut. Ini kaidah jelas, bisa kita praktekkan dalam setiap syariat dan aturan agama ini.
Hukum asal sholat haram, kecuali yang diperintahkan untuk kita melaksanakan sholat. Kita berdiri melaksanakan sholat apa? Situ berdiri ini sekarang sedang melaksanakan sholat apa? Sholat yang wajib. Yang wajib cuma ada 5. Dari mulai zuhur sampai subuh. Aturannya jelas, berapa rakaat yang harus dilaksanakan, bagaimana sifat pelaksanaannya, apa yang harus dibaca, mana yang bersifat rukun, mana yang bersifat wajib. Ini semuanya setelah dijelaskan. Anda berdiri melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Rawatibkah? Tahiyatul masjid, penghormatan kepada masjid, atau sholat sunnah mutlak, atau sholat sunnah duha, atau tahajud? Ada aturannya, berdasarkan perintah. Begitu juga puasa, begitu juga zakat, begitu juga pelaksanaan ibadah haji secara keseluruhan. Agama ini tidak kita tunaikan kecuali berdasarkan perintah, aturan, ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan wahyu yang diturunkan kepada beliau. Dan Al-Kutaba'ah ini menunjukkan perintah kita untuk berilmu. Syarat kedua ini untuk diterimanya amal adalah merupakan syarat yang menunjukkan bahwa setiap muslim dan muslimah harus pandai di dalam Islamnya, di dalam agamanya, sehingga dia tidak melaksanakan setiap ketaatan di dalam Islam kecuali dia harus berilmu. Dia harus tahu bagaimana ketaatan tersebut ditunaikan, bagaimana sifatnya, mana perintah dan aturannya. Oleh karena itu, di dalam hadis yang dibawa oleh sahabat Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kita semua tahu, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihatku melaksanakan salat. Contohnya, suri tauladannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ibu kita yang mulia, ibu bagi seluruh umat Islam, istri Nabi kita yang mulia, yang penuh dengan kesucian, Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbir." Rasulullah membuka salatnya dengan apa? Takbir. Allahu Akbar. Jelas. Tidak ada sama sekali kerancuan dan sesuatu yang dikatakan tidak jelas. Yastaftihu, membuka salatnya dengan at-takbir. Nanti maksudnya apa akan kita jelaskan. Wal qiraah, kemudian membaca bilhamdulillah rabbil alamin. Membaca apa? Alhamdulillahi rabbil alamin, surat Al-Fatihah. Wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sujud, melakukan amalan sujud, beliau tidak mengangkat kepalanya, walam yusawwibhu walakin baina dzalik. Tidak mengangkat kepalanya dan tidak juga menundukkan kepalanya, tapi posisi kepala itu lurus dengan punggung dan pandangan tetap menuju ke tempat sujud. Diceritakan dengan secara rinci bagaimana tentang sifat salat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana rafa'a ra'sahu minar ruku'i lam yasjud hatta yastawi qa'iman. Tadi dijelaskan apabila beliau ruku tidak mengangkat dan menundukkan kepalanya, namun beliau mensejajarkan dengan punggungnya, dan jika beliau bangkit dari ruku, ia tidak sujud kecuali setelah beliau berdiri sempurna. Jadi penuh dengan ketenangan, ya kan? Bukan baru bangkit, belum sempurna bangkitnya atau i'tidalnya sudah langsung meluncur ke sujud, enggak. Tapi diceritakan dengan secara jelas, hatta yastawi qa'iman, sampai berdiri lurus.
Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya dari sujud, lam yasjud hatta yastawi jalisan. Beliau tidak kembali sujud sampai beliau duduk di antara dua sujud dengan jelas, dengan tenang sujudnya. Bukan belum sujudnya sampai selesai sudah meluncur ke sujud lagi, tidak. Tapi penuh dengan tumaknina. Nanti akan dibacakan bagaimana hadis Rasulullah ketika memerintahkan atau ngajari orang yang sholatnya jelek, dan di situ Rasulullah mengulang-ulang kalimat apa? Hatta tatma'inna raki'an, hatta tatma'inna jalisan, hatta tatma'inna sajidan, sampai betul-betul melakukan amalan sholat dengan sempurna. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini tahiyyah. Dan Rasulullah SAW dalam sholat yang 4 rakaat mesti ada tasyahud awal, ya kan? Membaca tasyahud awal. Wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk, ya kan, beliau melakukan duduk iftirash. Duduk iftirash adalah duduk dengan bertumpu pada telapak, ya kan, kaki kiri dan telapak kaki kanan ditegakkan. Nanti akan kita jelaskan dalam gambar bagaimana duduk iftirash. Wa kana yanha an uqbatis syaitan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sholat melarang cara duduk syaitan, yang namanya di sini disebutkan dalam hadis uqbatus syaitan. Uqbatus syaitan ini disebut cara duduk syaitan atau nama lainnya ik'a. Nah, posisi duduk ik'a ini di dalam sholat ada 2 macam, yang terlarang dan yang diperbolehkan. Dan yang diperbolehkan pun cuma ada ketika duduk di antara 2 sujud prakteknya. Ini sebenarnya kita harus tahu, setiap muslim, karena ini adalah amalan yang setiap hari kita tunaikan. Jadi duduk ik'a ini ada 2. Ik'a yang terlarang, yang uqbatus syaitan tadi. Ada ik'a yang diperbolehkan, itu pun hanya pada ketika duduk di antara 2 sujud. Bagaimana ik'a yang terlarang? Yaitu cara duduk seperti binatang buas, kera atau anjing. Cara duduk ini ialah dengan menegakkan kedua betis, menempelkan pantat di tanah atau di lantai, dan meletakkan kedua tangannya di tanah atau di lantai. Coba bayangkan ketika anjing duduk bagaimana? Ketika kera duduk bagaimana? Jadi modelnya, ya kan, seperti ini. Kemudian kedua kakinya atau ini kayak apa ini? Apa namanya ini? Kakinya yang bagian betisnya ini agak naik ke belakang, kemudian tangannya seperti ini. Seperti duduknya kera atau anjing, ya kan, atau duduknya binatang buas secara umum. Ini tidak diperbolehkan di dalam sholat. Seperti apa ini dijelaskan dalam hadis ini. Kemudian duduk ik'a yang kedua yang diperbolehkan yaitu meletakkan kedua pantat kita atau bokong kita di atas 2 tumit pada waktu duduk di antara 2 sujud. Jadi kalau ini 2 tumit, ya kan, kaki kita jari-jarinya menghadap ke kiblat, kemudian bokong kita atau pantat kita berada di atas kaki, dan kedua tumit kita lurus. Ini ik'a yang diperbolehkan. Tapi itu pun dalam duduk di antara 2 sujud. Seperti disebutkan dalam riwayat Muslim dari Tawus bin Kaisan. Ia berkata, "Qulna li Ibni Abbas fil ik'a 'alal qadamain." Kami pernah bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang permasalahan duduk al-ik'a di dalam salat ini, yaitu duduk di atas pantat dengan menegakkan paha dan betis di atas 2 telapak tangan. Lalu ia menjawab,
itu adalah sunnah, kata Ibnu Abbas. Hiya sunnah. Kemudian dikatakan lagi kepada Ibnu Abbas, inna lanarahu jafa'an birrajuli. Model duduk yang seperti ini, wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya seperti sikapnya orang yang kasar, atau model orang-orang lelaki yang kasar itu model duduknya seperti itu, dikatakan. Kemudian dijawab lagi oleh Ibnu Abbas, bal hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Bahkan duduk itu adalah merupakan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusannya apa? Bukan masalah sifat manusia, tapi itu adalah amalan yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang sedikit muqaddimah, dan kita sekarang secara ringkas akan masuk kepada pembahasan tentang sifat sholat Nabi seperti tersebut dalam gambar. Dan antum nomor satunya bisa ambil gambar ini, sudah tersebar di internet banyak, dikeluarkan oleh Pustaka Ibnu Katsir. Dan ini termasuk yang gambar yang terbaik yang bisa kita jadikan acuan dan contoh, khususnya untuk mengajari keluarga kita tentang permasalahan sifat sholat yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW menurut sunnah, menurut apa yang ada ketetapannya dan contohnya, ya kan? Nanti mungkin ada beberapa permasalahan yang perlu kita jelaskan dengan secara lebih detail, tapi mungkin nggak cukup dalam waktu ini, tapi pada pertemuan berikutnya insya Allah nanti kita akan sebutkan satu-satu yang perlu kita jelaskan dengan detail tentang permasalahan sifat sholat ini pada pertemuan berikutnya insya Allah. Rakaat pertama ketika kita akan memulai sholat, jelasnya di antara syarat sahnya sholat adalah kita menghadap ke kiblat, dan sebelumnya jelas berwudu lebih dahulu, karena tidak mungkin sebuah sholat dianggap sah kecuali apabila tidak dimulai dengan wudu, karena kita harus ada dalam keadaan suci. Dan itu ada rujukannya hadis riwayat Muslim yang menjelaskan tentang perintah untuk kita melaksanakan wudu. Sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian berniat di dalam hati dan tidak dilafadzkan. Ini nanti ada pembahasan khusus yang akan kita jelaskan tentang permasalahan seputar yang sering, ya kan, terjadi, yaitu permasalahan melafadzkan niat atau menjaharkan niat. Walaupun jelas kalau kita mau cari, tidak ada satu dalil pun dan tidak ada satu hadis pun yang maudhu, apalagi hadis yang lemah pun, yang menjelaskan bahwasannya Rasulullah SAW pernah melafadzkan, menjaharkan, menampakkan bacaan niat. Tapi niat itu adalah merupakan amalan hati, dan letaknya di dalam hati. Bahkan Imam Syafi'i sendiri dalam kitabnya Al-Um mengatakan bahwasannya niat itu adalah merupakan amalan hati. Dan seseorang ketika akan melaksanakan sholat, dia menghadap ke kiblat, dia dalam keadaan sadar, dan dia tahu apa sholat yang akan dia lakukan. Tapi tidak pernah sama sekali Imam Syafi'i mengajarkan atau menyebutkan di dalam kitabnya tentang adanya jahar di dalam niat. Dan bagaimana sejarah sampai adanya jahar dalam niat nanti akan kita jelaskan dalam pembahasan khusus. Makalahnya sudah ada, nanti mungkin bisa kita fotokopi dan kita sebarkan, ya kan, tentang permasalahan seputar niat ini. Dan kita tidak pernah dapatkan usolli fardhu subhi dhuhi rakaataini mustaqbilal kiblah adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kita tidak pernah dapatkan contoh yang seperti ini. Dan kalau kita kembali merujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW, seperti tadi hadis yang baru saja saya bacakan, yastaftihus shalah bit takbir, jelas membuka sholatnya dengan takbir. Masa Rasulullah lupa usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati? Dalam hadis lain, innahu la yatimmus sholatu li ahadin minan nas
tidak akan sempurna sholatnya seorang manusia hatta yatawadda, sampai berwudu, fayadha'al wudhu'a mawadhi'ahu, menempatkan wudunya pada apa yang telah diperintahkan, thumma yaqulu Allahu Akbar. Ini dalam hadis riwayat At-Tabrani dengan hadis sanad yang sahih. Thumma yaqulu, kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Enggak ada pakai perlu penguat niat, ada apa semua. Dalam hadis lain, miftahus sholati at-tuhur, kuncinya salat apa? Kesucian. Wa tahrimuha takbir, dan pengharamannya artinya untuk tidak melakukan aktivitas kecuali yang diperintahkan di dalam salat. Wa tahliluha at-taslim. Dan banyak hadis yang lain, wa kana yarfa'u sautahu bit takbir hatta yusmi'a man khalfahu. Dan dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi, menyebutkan beliau dahulu mengeraskan suara takbir hingga terdengar oleh orang yang ada di belakangnya. Kalau memang ada contoh niat jahar, mesti Rasulullah di depan sudah menjaharkan usolli fardhu subhi rak'ataini mustaq. Ini Rasulullah menjaharkan takbir sehingga terdengar orang yang ada di belakangnya. Hadis-hadis ini jelas menunjukkan bahwa amalan sholat dimulai dengan takbir. Adapun niat adalah amalan hati. Adapun kesadaran kita untuk menghadap, melaksanakan amalan sholat, mendirikan perintah pelaksanaan sholat, menghadap ke kiblat, merasakan seakan-akan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mau sholat 4 rakaat, ini sebuah kejelasan. Tapi semua itu ada di dalam hati dan tidak dilafadzkan, seperti itu. Nanti kita akan ada pembahasan secara khusus terperinci. Kemudian menghadap kiblat atau Ka'bah, ini jelas merupakan salah satu syarat sahnya sholat juga, menghadap ke kiblat. Dan di sini ada penjelasan, menghadap Ka'bah bukan berarti menyembah Ka'bah. Banyak orang non-muslim memberikan syubhat atau keraguan-keraguan, itu umat Islam juga nyembah berhala, nyembah Ka'bah. Tidak sama sekali. Tetapi kita tetap menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita menghadap Ka'bah karena kita diperintahkan oleh Allah, dan kita pun tunduk kepada perintahnya. Seperti ketika Umar bin Khattab memegang dan menyentuh Hajar Aswad. Apa kata Umar ketika menghadapi Hajar Aswad? Engkau adalah batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan madharat. Kalau aku tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menciummu, maka qabaltu, aku tidak akan pernah menciummu, karena melihat perintah, contoh yang dilakukan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita pun tunduk dan taat terhadap perintahnya. Sami'na wa ata'na. Kemudian menempatkan sutroh, sudah kita bahas tentang permasalahan sutroh. Sebagian ulama bahkan ada yang mewajibkan, tapi jumhur ulama mengatakan tentang sunnah muakkadah, sangat ditekankan, sangat dianjurkan untuk kita sholat dengan menghadap ke sutroh, karena ini praktek yang selalu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pembatas yang akan menjadi pembatas bagi kita dalam sholat kita untuk menjaga sholat kita, ya kan, dan tidak mengganggu sholat kita, dan juga memberikan kesempatan bagi orang yang akan lewat di hadapan orang yang sholat, ya kan. Bisa tembok, bisa tiang atau kayu. Dan tinggi sutroh itu, ya kan, disebutkan tingginya paling tidak adalah shibr, 1 jengkal, atau seukuran bagian belakang pelana kuda, sekitar 1 jengkal, bisa 1 hasta, ya kan. Sedangkan jarak antara sutroh dengan kita itu disebutkan dalam hadis kira-kira seperti jalannya bisa dilalui oleh seekor kambing, ya kan. Itu paling sedikit. Kalau mau dilihat sekitar 1,5 meter
dibuat seperti itu. Ini jarak antara kita dengan sutroh, seperti itu. Ya artinya sutroh itu harus agak lebih ke depan untuk kita melakukan sujud, seperti itu. Kemudian jelas sholat kita lakukan dengan berdiri, dan ini adalah merupakan rukun di dalam sholat, berdiri itu. Ya. Nah, bila tidak mampu, ini jelas ada hukum tersendiri bagi orang yang tidak mampu karena sakit atau memang kakinya putus, ya kan? Maka boleh duduk. Tidak bisa mampu duduk, maka dengan berbaring. Jika tidak mampu menggerakkan anggota badannya, maka boleh dengan isyarat. Dan tidak mampu dengan isyarat, maka dengan hati. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 238, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Juga berdasarkan hadis yang dibawa oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ketika ia berkata, saya pernah mengalami bawasir. Saya suatu saat pernah mengalami bawasir, yaitu ambeien. Maka saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sholat, bagaimana caranya. Lalu Rasulullah mengajarkan, sholli qa'iman, sholatlah berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau enggak bisa duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin, kalau enggak bisa berbaring. Masih enggak bisa, ada dijelaskan dalam hadis lain, ya kan, dengan isyarat, enggak bisa dengan hati. Artinya hatinya merasakan bagaimana dia sujud, bagaimana dia ruku. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba di luar kemampuan dari dirinya. Ya. Kelanjutannya coba dulu. Ya. Gambar kedua, bertakbiratul ihram. Jelas takbiratul ihram adalah merupakan rukun di dalam sholat, karena sholat dibuka dengan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat tangannya sejajar dengan bahu atau telinga. Jadi dalam takbiratul ihramnya sendiri rukun, tapi mengangkat tangannya itu hukumnya sunnah. Nanti akan kita jelaskan dalam pemilahan mana rukun, mana sunnah, dan mana yang wajib. Takbiratul ihramnya sendiri adalah merupakan rukun dalam sholat. Gak bisa orang sholat tahu-tahu sudah sedekap. Tadi kita baca bersama hadis Nabi, Rasulullah mengucapkan takbir sampai didengar oleh yang di belakangnya. Nah, mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Cara mengangkat tangan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ada dua. Yang pertama, sejajar dengan bahu. Artinya sejajar adalah tengahnya tangan ini, sejajar dengan bahu. Ini yang pertama. Kemudian ya, dalam keadaan nanti dijelaskan jari-jari menghadap ke atas langit dan telapak tangan menghadap ke kiblat, sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Yang pertama dalam riwayat Bukhari dan Muslim, yang kedua dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga, sejajar dengan telinga. Ini telinga, ini bagian tengah tangan, ini kesejajarannya, atau sejajar dengan bahu. Kita perkirakan, ya kan, nggak perlu kita Allah Akbar kita lihat pas badannya. Kita perkirakan sejajar dengan bahu, sejajar dengan telinga kita, ya kan? Atau nggak ada, kita ada orang yang harus merasakan disentuh kayak gini. Enggak ada orang pakai nyentuh dulu. Enggak, maksud sejajar di sini nggak harus menyentuh. Yang penting sejajar dengan telinga. Dan ini nanti pun akan ada dalam aturan sujud kita, dan dalam aturan sujud itu bisa sujud kita tangannya sejajar dengan bahu ataupun sejajar dengan telinga. Ini berlaku bagi seluruh takbir yang ada di dalam sholat ketika kita mengangkatnya, sejajar dengan bahu ataupun sejajar dengan
dengan telinga, serta pandangan kita menuju ke tempat sujud, karena ini yang akan lebih menyebabkan kita khusyuk. Ketika pandangan tertuju ke tempat sujud, tidak menoleh ke kanan atau ke kiri, akhirnya malah jelalatan, malah kita lebih mudah untuk dicuri oleh syaitan pandangan kita, dan lebih mudah untuk tidak khusyuk. Tapi menunjukkan pandangan ke tempat sujud ini lebih mendorong kita untuk kita sholat lebih khusyuk, apalagi ditambah dengan melaksanakan atau memakai sutra. Artinya pandangan kita fokus tertuju kepada tempat sujud kita. Nah, mengangkat tangan ketika takbir bisa dilakukan dengan salah satu keadaan. Ini sekarang, tadi itu cara ngangkat tangannya ya, dalam artian posisi tangannya bagaimana. Nah, sekarang ini adalah kesinkronan, kebersamaan antara ucapan takbir dengan gerakan tangan. Ini ada 3. Mengangkat tangan ketika takbir bisa dilaksanakan dari salah satu dalam 3 keadaan. Pertama, sebelum ucapan takbir. Artinya apa? Kita gerakan dulu, sejajar dengan bahu ataupun telinga. Allahu Akbar. Artinya gerakan tangan lebih dahulu, baru ucapan takbir. Silahkan mau yang mau melakukan ini. Kemudian bisa bersamaan dengan ucapan takbir, gerakannya bersamaan. Allahu Akbar. Bisa juga yang ketiga, sesudah ucapan takbir, kita belum gerak dulu, tapi Allahu Akbar, baru kita gerak. 3-tiganya dicontohkan semua dan bisa kita praktekkan, ya kan? Kita berusaha, berniat untuk melaksanakan sunnah, melaksanakan yang ini dan melaksanakan yang itu, contoh yang ini dan contoh yang itu, semuanya akan dibalas dengan pahala amalan sunnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijelaskan secara lebih rinci lagi, jari jemari tangan saat takbir dirapatkan namun tidak digenggam, dan jari jemarinya menghadap ke atas. Jari jemari posisinya menghadap ke atas, tidak digenggam. Tapi sifatnya terbuka juga, tidak seperti ini biasa, merapat, tapi rapat biasa, bukan rapat ngincup begini, kan? Tapi rapat biasa. Kemudian tadi sejajar dengan bahu ataupun dengan telinga kita. Ya, gambar ketiga. Nah, ini setelah kita melakukan takbir, ya kan, dengan cara-cara dan sifat-sifat tadi, yang berikutnya adalah meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Nah, bagaimana cara meletakkan telapak tangan? Jelas di dada. Dan hukum meletakkan tangan di dada ini sifatnya sunnah, tidak masuk dalam rukun, tidak masuk dalam kewajiban. Ya kan? Jadi mungkin kalau kita lihat orang yang sholatnya seperti ini, nggak naruh di dada, sholatnya sah. Cuma kan sekarang pertanyaannya, apa sih sulitnya naruh tangan di dada? Toh kita mendapatkan pahala sunnah. Loh enggak, madhabmu seperti ini. Oke, madhabmu seperti itu. Tapi yang kamu ikuti madhabmu atau sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan mengatakan dan meletakkan tangan itu di atas dada, sebagaimana beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, kana yad'uhuma 'ala sadr. Dahulu Rasulullah SAW meletakkan kedua tangannya di dada. Ya kan? Mana yang akan kita ikuti? Ya kan? Mana yang kita akan rasakan? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Nah, jadi untuk meletakkan tangan di dada ini ada beberapa contoh sifat dan tata cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri di dada. Ini cara yang pertama.
diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian cara berikutnya, atau di pergelangan, telapak tangan di pergelangan. Kemudian atau di lengan bawah tangan kiri, seperti ini. Lengan bawah tangan kiri. Kemudian yang terakhir, atau tangan kanan menggenggam tangan kiri. Tangan kanan menggenggam tangan kiri. Seperti ini. Ini satu, dari ibu-ibu lihat nih. Dua di pergelangan. Tiga agak maju. Yang keempat genggam. Kalau saya paling senang yang ini, karena mantap, enak, kencang gitu, kuat. Semuanya dicontohkan dan bisa dipraktekkan. Dan mungkin bisa kita suatu saat kayak gini, suatu saat seperti ini, suatu saat seperti ini. Yang nggak ada kayak gini. Wallahu alam, saya tidak pernah dapat. Tapi kalau ada dalilnya, ada hadisnya, sami'na wa ata'na, ahlan wa sahlan, ya kan? Tapi mana dulu dalilnya? Mana dulu dasarnya? Seperti tadi kita katakan, kaidah kita beragama berdasarkan perintah, bukan buat-buat sendiri, berdasarkan dalil, ya kan? Atau tangan kanan menggenggam tangan kiri dan posisi kedua tangan berada di dada. Kemudian setelah itu, amalan pertama atau bacaan pertama yang kita baca, dan ini bersifat sunnah, adalah membaca doa istiftah. Saya sudah bagikan Husnul Muslim itu. Bapak sekalian bisa buka halaman berapa? 70. Bukan, halaman 50 kalau nggak salah. Halaman 50 ada Husnul Muslim, mungkin ibu-ibu juga bisa dibagi nanti. Untuk ibu-ibu bisa dibagi nanti. Kenapa? 53. Ada Husnul Muslim, di situ kita akan melihat beberapa doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya doa iftitah yang di atas ini yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ini termasuk yang paling pendek ini. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini yang paling singkat diantaranya. Ada juga doa iftitah yang lain, yaitu yang diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, dan ini yang terbaik, tersahih, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bithalji wal ma'i wal barad. Ini dulu kalau belajar ini kita di Indonesia dikatakan ini iftitahnya Muhammadiyah. Nah, ini karena kebodohan dan kejahilan kita. Kalau Allah Akbar kabiro, iftitahnya apa? NU. Nah, ini dua-duanya diajarkan semua oleh Rasulullah SAW. Cuma yang perlu dikoreksi di sini, nanti kita akan melihat, yaitu doa iftitah yang bunyinya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal
musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa i'taraftu bidzambi. Ini panjang, Pak, doanya. Kalau di kita kan Allahu akbar kabira, kemudian nanti disambung dengan wajjahtu wajhiya sampai wa ana minal muslimin. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu satu hadis redaksi tersendiri. Seperti ya kan diriwayatkan dalam Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad, yang mulainya dari Allah akbar kabira, ya kan, dan selesainya adalah wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini redaksi hadisnya sampai situ. Bas. Wajjahtu wajhiya itu redaksi hadis tersendiri yang lain, yang dimulai dari wajjahtu wajhiya dan panjang, ada sekitar 1 lembar. Sampai wa ma'ana minal muslimin tadi, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abdu zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dzambi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu bi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sampai sini mulainya wajjahtu sampai wa atubu ilaik. Ini redaksi hadis tersendiri riwayat Muslim. Cuma di kita kesalahannya apa? Diambil dari satu redaksi ini, diambil dari hadis redaksi lain, dipotong tengahnya, kemudian disambungi. Sebenarnya dua-duanya ada contohnya aja. Cuma kalau antum membaca ini Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, bahkan sunahnya diulang, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila. Bas, sampai sini. Ada juga doa iftitah yang biasa dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sholat malam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yatahajjad. Itu dalam halaman 60 sampai 61 dalam Husnul Muslim itu. Allahumma, ya kan, lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna, laka walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna, sampai selesai. Ini doa iftitah yang biasa dibaca oleh Nabi kita ketika sholat malam. Paling pendek, jangan lewatkan ini. Walaupun sifatnya sunnah. Ini pahala lebih kita, nilai tambah kita dalam kita melaksanakan sholat. Dan penting, ini doa, Pak. Dan kalau antum renungkan bacaan doa iftitah Allahumma ba'id baini, wah indah sekali. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kita sadar bacanya, kita renungi, kita berdoa, ya Allah, jauhkan aku dengan kesalahan-kesalahan dan dosa seperti jauhnya timur dan barat. Bagaimana kalau dikabulkan? Bagaimana Allah akan menjaga kita, menjauhkan kita dari kejelekan, menjauhkan kita dari dosa. Makanya seperti buku kayak gini jangan sampai ada yang nggak punya. Husnul Muslim ini salah satu buku kumpulan doa dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, yang kita harus bergelut tiap hari dan bergelimang dengannya. Banyak amalan-amalan sunnah ini, kalau ini yang sahih semua ini kalau kita amalkan nggak semuanya kecakup. Gimana kita mau sibuk sama sesuatu yang nggak ada contohnya? Ini aja nggak selesai. Kita mungkin sibuk dengan Barzanji, ya kan? Ini aja. Gimana kita mau sibuk dengan Barzanji? Ini aja belum selesai. Ini yang jelas. Kemudian berikutnya, gambar yang keempat, setelah kita membaca doa iftitah, disunnahkan juga kita membaca doa ta'awud.
paling sedikit kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau itu hafal. Gampang kan? Dari kecil apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau ingin lebih komplit ini, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk serta dari kegilaannya, karena syaitan gila loh Pak. Setan kata orang nggak punya wudel, ya kan? Atau pusar bahasa Indonesianya. Dan makhluk yang paling sabar, ya kan, dan paling gila adalah syaitan. Nggak kapok, mengganggu manusia sampai sekecil apapun, dan tidak pernah putus asa untuk menjerumuskan musuhnya dalam kejelekan. Paling tidak kenal putus asa. Bagaimana kita putus asa untuk melakukan kebaikan? Min hamzihi wa nafthihi, dari apa ini? Kegilaannya, kesombongannya, wa nafthihi, dan syair-syairnya yang tercela. Ini maknanya seperti itu. Kemudian setelah itu, ya kan, kita membaca surat Al-Fatihah, namun bacaan Bismillahirrahmanirrahim dipelankan dan tidak dikeraskan. Ini poin masalah yang nanti juga kita akan bahas. Kedua, tadi terutama tentang permasalahan niat jahar, ya kan. Nanti poin kedua tentang permasalahan membaca surat Al-Fatihah, membaca Bismillah sebelum Al-Fatihah dengan secara jahar ataupun siri. Tapi secara ringkas saya sebutkan, ini tidak perlu kita permasalahkan. Dua-duanya berpegangan dengan dalil. Yang siri membaca Bismillah, yang jahar juga membaca Bismillah. Dua-duanya punya dalil yang sahih. Walaupun di sini dikumpulkan oleh para ulama lebih diperjelas tentang permasalahan ini, kan? Yang membaca jahar berangkat dari pendapat, ya kan? Jadi permasalahan jahar dan siri dalam baca Bismillah ini berangkat dari permasalahan apakah Bismillah termasuk dalam surat Al-Fatihah atau bukan. Ini poin permasalahan sebelumnya. Ulama berbeda pendapat tentang permasalahan apakah Bismillah termasuk dari surat Al-Fatihah, artinya dia ayat ke-1 dalam surat Al-Fatihah, atau Fatihah itu dimulai dengan Alhamdulillah. Ini ada perselisihan antara para ulama. Nah, yang mengatakan bahwasannya Bismillah termasuk dari Al-Fatihah jelas wajib untuk membacanya pada awal surat Bismillah. Yang tidak berpendapat Bismillah sebagai Al-Fatihah, secara umum mereka mensirrikan, bukan tidak baca, tapi membaca, tapi membacanya dengan secara sirri, ya kan, tidak dikeraskan. Apalagi ada disebutkan hadis yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini dibawa oleh sahabat Anas bin Malik, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis ini, "Sallaitu khalfa Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman falam yajharu bi Bismillah." Ini hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. Saya sholat di belakang Abu Bakar, kata Anas bin Malik, Umar, Uthman, sedangkan mereka tidak mengeraskan bacaan Bismillah. Ada lafaz lain, ma'an Nabi, saya sholat bersama dengan Nabi SAW dan tidak mengeraskan bacaan Bismillah. Ada dalam riwayat Abu Hurairah yang disebutkan beliau mengeraskan bacaan Bismillah. Jadi para ulama mengumpulkan, baca Bismillah nggak apa-apa, nggak baca juga nggak apa-apa, tapi intinya semuanya baca. Tapi di sini yang perlu dilihat adalah keseringan yang lebih dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu lebih sering untuk mensirrikan Bismillah daripada menjaharkannya. Jadi sunnah yang perlu kita praktekkan di sini adalah sunnah lebih sering kita mensirrikan Bismillah daripada
menjaharkan, kecuali kita menghadapi permasalahan ketika kita pulang di sebuah tempat yang memang di situ ma'rufnya, terkenalnya membaca mengeraskan bismillah. Dan kalau kita mensirikan bismillah akan lebih menyebabkan permasalahan, ya kan, atau menyebabkan fitnah karena kita menghadapi masyarakat yang awam. Ketika itu kita baca bismillah nggak ada masalah. Toh ada dijelaskan juga dalam dalil lain, ya kan, dalam riwayat Abu Hurairah, di situ dijelaskan dibaca bismillah. Insyaallah lebih terperincinya, khususnya perkataan Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita akan bahas secara rinci. Nah, selanjutnya Pak Edi. Kemudian kita membaca Al-Fatihah. Dan cara membaca Al-Fatihah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah itu menyelingi dengan nafas. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Bisa Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, sampai akhir ayat. Ya kan? Jangan terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Ya amin. Enggak selesai satu nafas. Belum selesai. Kemudian setelah itu membaca amin. Setelah membaca waladhdallin, kita mengucapkan amin. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, bacalah salah satu surat atau ayat-ayat Al-Qur'an yang kita hafal, ya kan? Bacaan surat atau ayat-ayat ini dibaca pada rakaat pertama dan kedua saja bagi sholat yang 4 dan 3. Bagi sholat yang hitungannya 4 atau 3, rakaat pertama setelah Fatihah kita baca surat, rakaat kedua setelah Fatihah kita baca surat, kemudian rakaat yang ketiga dan keempat kita cukupkan dengan membaca Al-Fatihah. Walaupun tidak apa-apa kalau kita juga mau membaca surat setelahnya, sifatnya sunnah. Kemudian setelah selesai membaca surat, maka berdiam sejenak, tumakninah, kayak ngambil saktah gitu. Bukan langsung meluncur ruku, tapi ada sedikit, orang ngomong ngambil tumakninahnya untuk kita melakukan gerakan berikutnya, yaitu ruku. Kemudian setelah itu melakukan ruku sambil mengucapkan takbir, mengucapkan Allahu Akbar, dan mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau telinga. Ini namanya takbir perpindahan. Kalau tadi yang pertama takbiratul ihram itu rukun. Yang kedua bentuk takbir adalah takbir perpindahan. Karena dalam perpindahan melakukan satu amalan ke amalan lain di sholat, ada takbir yang disebut dengan nama takbir perpindahan. Makanya kalau kita datang sebagai orang yang masbuk dalam sholat berjamaah, pertama kita lakukan adalah takbiratul ihram. Begitu selesai takbiratul ihram, jangan kita langsung meluncur. Mau meluncur kita takbir juga. Karena takbir yang pertama adalah takbiratul ihram yang sifatnya rukun, yang kedua adalah takbir perpindahan yang sifatnya wajib dalam takbir perpindahan ini. Ya kan? Kemudian mengangkat tangan sejajar dengan pundak atau telinga. Nah, bagaimana posisi ruku yang diajarkan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Posisi ruku punggung rata. Sampai dijelaskan dalam hadis kalau mau ditaruh gelas itu nggak tumpah di punggung Rasulullah SAW. Karena rata, bukan cuma nekuk sedikit atau terlalu ke bawah, ya kan, tapi rata. Kepala pun posisinya rata dengan punggung, kepala sejajar dengan punggung. Kedua telapak tangan diletakkan, ya kan, atau menggenggam kedua lutut dan jari jemari direnggangkan. Gimana kalau saya praktekkan di tangan? Diletakkan, posisinya lurus ya. Letakkan kayak gini, atau posisinya kayak megang bola basket. Ya kan?
posisi lurus. Pandangan tetap ke tempat sujud. Begini, atau kita seperti menggenggam. Sifatnya di lutut. Dan posisi punggung lurus. Ini ruku yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Seperti ada di contoh atau di gambar. Lakukan ruku dengan tumaninah, yaitu diam sejenak hingga tulang-tulang menempati posisinya. Karena Rasulullah mengatakan hatta tatma'inna raki'an, sampai kalian betul-betul tumaninah dalam ruku. Bukan kayak seperti ayam mematul, langsung, ya kan? Kayak ada pernya. Ya kan, ruku langsung lompat, langsung menuju ke amalan yang lainnya. Apalagi kalau jadi imam, kitanya kewalahan yang jadi makmum. Bacanya belum selesai. Kemudian doa yang kita baca adalah Subhana Rabbiyal Azim. Dan banyak Rasulullah SAW mengajarkan doa ketika ruku, Subhana Rabbiyal Azim. Kemudian diajarkan juga Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kemudian ada juga doa subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Ada doa juga Allahumma laka raka'at wa bika amant wa laka aslamt khash'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa mastaqalla bihi qadami. Ada juga doa subhana dzil jabaruti wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Ini semuanya adalah doa-doa ketika kita ruku. Tapi paling masyhur dan sering kita lakukan adalah Subhana Rabbiyal Azim, ya kan, sebanyak 3 kali. Ya, wajibnya sekali kita baca. Kita ulang-ulang lebih dari 3 kali pun tidak apa-apa. Ya, selanjutnya. Kemudian bangkit dari ruku yang dinamakan sebagai i'tidal, dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga, sama sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Ini bagi orang yang sholatnya sendirian dan imam. Tapi kalau makmum, maka dia langsung membaca apa? Rabbana walakal hamd. Gak perlu baca Sami'allahu liman hamidah, cukup imam saja. Setelah tegak berdiri, ya kan, lalu mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kalau mau ditambah lagi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Mau tambah lagi, ada lagi, silahkan hafalkan. Ada beberapa doa diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya kan? Ketika berdiri ini pun harus tenang dan tidak terburu-buru. Nanti di sini juga akan ada penjelasan tentang permasalahan, ya kan? Ada orang yang setelah ruku, nah seperti ini sekarang posisinya, ya kan, lurus tangannya. Mungkin ada, dan ini yang masyhur di daerah kita di Indonesia. Mungkin pertama kali kita ke Saudi kita melihat begitu bangkit i'tidal ini, orang kembali meletakkan tangannya di dada. Ini tidak perlu jadi permasalahan. Syekh bin Baz sendiri mengatakan yang seperti ini nggak apa-apa. Yang mau meletakkan tangan di dada, dia mendapatkan pahala sunnah. Karena kembali kepada hukum asal, meletakkan tangan di dada sifatnya sunnah. Seperti itu. Jadi tidak perlu menjadi permasalahan. Nanti mungkin kita akan singgung sedikit sebab perselisihan para ulama tentang permasalahan letakkan tangan di dada ini, khususnya setelah i'tidal. Ya, yang ke-8. Kemudian setelah i'tidal melakukan sujud sambil bertakbir, takbir perpindahan juga. Kemudian meletakkan kedua lutut terlebih dahulu dari kedua tangan, atau boleh sebaliknya. Ini perselisihan para ulama dalam perkara ini, itu sifatnya mana yang lebih afdol. Sebagian mengatakannya lebih afdol lutut dulu baru
tangan. Sebagian lagi enggak. Yang afdol tangan baru lutut. Tapi yang umum masyhur jumhur fuqaha adalah kaki dulu baru tangan. Tapi biasanya kalau kita sakit lebih mudahnya tangan dulu baru kaki. Apalagi kalau kakinya kena rematik. Tapi dua-duanya boleh kita laksanakan. Dan perbedaan pendapat sekali lagi para ulama tentang masalah ini tentang afdholiyahnya. Apakah kaki dulu atau tangan dahulu? Nah, posisi sujud yang benar, ya kan? Kedua telapak tangan dibuka, tidak mengepal, tapi dibuka. Seperti ketika kita takbiratul ihram dan diletakkan sejajar dengan bahu atau telinga. Bisa kita sujudnya meletakkan tangannya sejajar dengan bahu kita atau sejajar dengan telinga kita. Kedua sikut diangkat, artinya tidak ngincung. Tapi sifatnya kedua sikut ini malah terbuka, khususnya ketika kita sholat sendirian. Sunnahnya melebarkan, tapi jangan kelebaran, Pak. Ya kan? Akhirnya orang lihat tidak wajar. Wajarnya seperti dicontohkan oleh Nabi kita. Posisi tangan kita apa? Sejajar dengan bahu. Enggak ada bahu manusia lebar sampai ke sini. Ya kan? Ini bahu kita. Dan otomatis gerakan sikut kita pun sebatas kemampuannya. Emang Allah sudah ciptakan bagi kita. Sejajar dengan punggung atau sejajar. Ada mungkin sebagian yang semangat terus, gede sehingga melebar sampai melebihi ini. Sejajar, ya kan? Yang wajar, ya kan? Apalagi kalau kita ketemu dengan sholat yang berjamaah, ya kan? Jangan kita sindol teman kita yang kanan kiri, akhirnya malah menyebabkan fitnah. Sesuai dengan ruang gerak kita bukan. Karena kita sedang sholat berjamaah, kita punya tetangga dan ada hak tetangga di samping kita. Nah, kemudian diletakkan sejajar dengan bahu atau telinga, kedua sikut diangkat, dijauhkan dari lantai dan direnggangkan, dijauhkan dari lambung ininya, artinya tidak nempel ke lambung kiri ataupun kanan, sehingga ketiak kelihatan. Sampai disebutkan Rasulullah kelihatan tiap putihnya. Kecuali ketika sholat berjamaah, ingat, maka kedua sikut dirapatkan ke sisi lambung dan kita mengangkatnya sesuai dengan ruang gerak yang ada. Banyak yang menyebabkan fitnah juga. Sholat kayak orang mau nyendul, kayak orang mau berkelahi, ada apa semuanya kan? Semangat tapi pakai ilmu. Seperti itu. Kemudian posisi jari jemari ketika sujud, jari jemari tangan dirapatkan dan menghadap ke kiblat, lurus enggak. Ini enggak juga seperti ini. Tapi mungkin ini malah mencong. Lurus menghadap ke kiblat seperti itu. Ya, selanjutnya. Posisi ketika sujud yang benar, kedua paha dibuka. Ya kan? Dan bukanya paha pun sesuai dengan ruang gerak, ya kan? Kita. Jangan sampai terlalu lebar, ya kan? Akhirnya kayak orang mau tidur, kan? Paha dibuka, lalu ujung jari jemari kaki menghadap ke kiblat. Itu nomor 13. Artinya jari jemarinya bukan ngambang kayak gini, tapi ditekuk jari jemari kakinya menghadap ke kiblat. Kemudian kedua telapak kaki ditegakkan serta kedua tumit dirapatkan. Kalau kaki ini, nah, dan tumitnya dirapatkan, ya kan? Banyak orang yang mungkin kita lihat terbuka biasa. Tidak, sunnahnya adalah dirapatkan, jari jemarinya menghadap ke kiblat. Ini bagi laki-laki dan wanita. Semuanya sama amalan ini. Kemudian jarak antara paha dan lambung dijauhkan. Tidak terlalu menekuk ke dalam, seperti perhatian cara sujud yang salah. Sikut, ya kan, dibentangkan di tempat sujud dan jarak antara paha dan lambung sangat rapat sekali, atau bahkan ininya nempel seperti duduknya anjing. Ini juga dilarang atau sesuatu yang dimakruhkan.
Sujudlah ya kan dengan tumakninah dan dilakukanlah dengan menempelkan 7 anggota badan. Ini sujud yang benar adalah sujud yang dilakukan dengan menempelkan 7 anggota tulang. Mana saja? 1, ya kan? Dan posisi sujud ini jangan sampai ngambang. Orang Indonesia bisa sujud lebih sempurna, ya kan? Pesek-pesek ya. Nah, iya kan? Nempel ini kayak gini. Bukan ngambang hidungnya ke atas kayak gini, enggak. Tapi lurus. Ini 1, 2, 3, ya kan? 4, 5 kaki, 6 tuh 7, ya kan? Dahi, hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung jari jemari kedua kaki. Ini seperti disebutkan dalam hadis Nabi. Sujud yang benar, sujud dengan 7 anggota badan atau 7 tulang, ya kan? Kedua telapak kaki tegak, posisi jari jemari ditekuk menghadap ke kiblat dan tumit dirapatkan satu dengan yang lainnya. Kemudian membaca ketika sujud Subhana Rabbiyal A'la. Ada doa-doa yang lain yang bisa dilihat di Husnul Muslim yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tentang permasalahan doa-doa sujud ini. Semuanya bisa kita praktekkan dan ada riwayatnya dari Rasulullah SAW. Ya, yang 10. Kemudian bangkit dari sujud sambil bertakbir, lalu duduk iftirash. Bagaimana duduk iftirash? Ini duduk iftirash seperti digambar, ya kan? Ini duduk iftirash ini adalah duduk yang dilakukan untuk duduk di antara 2 sujud. Jadi nggak mungkin kita duduk tawarruk dalam, ya kan, duduk di antara 2 sujud. Tapi duduk yang benar ketika duduk di antara 2 sujud adalah duduk iftirash. Nah, ini duduk iftirash yang benar. Dan ada duduk iftirash yang salah seperti itu. Kakinya ditumpangkan satu dengan yang lainnya. Yang benar seperti ini. Duduk dengan bertumpu pada telapak kaki kiri. Kaki kirinya jadi tumpuan, ya kan? Jadi keset, jadi penyangga, dan telapak kaki kanan ditegakkan. Ini duduk iftirash yang benar. Perhatikan cara duduk iftirash yang salah, duduk bertumpu di atas kedua telapak kaki, ini yang salah. Seperti ketika kita mau akad nikah lesehan. Nah, ini gini, ya, seperti akad nikah nggak apa-apa sih. Tapi kalau dalam sholat, nah itu tadi. Duduknya duduk iftirash namanya. Ini disebutkan dalam riwayat Muslim. Ya, selanjutnya. Kemudian posisi tangan ketika duduk iftirash bagaimana? Posisi tangan, telapak tangan kanan diletakkan di atas paha kanan. Telapak tangan kanan diletakkan di atas paha kanan. Demikian pula dengan tangan kiri diletakkan di paha kiri. Atau telapak tangan kanan diletakkan di lutut kanan, seolah-olah hampir menggenggamnya. Ini lutut, Pak. Tangan kita agak maju ke depan. Ada 2 jadi. Ya, imam ditaruh di paha kanan dan kiri, atau kalau lutut ini lutut ya, misalnya agak maju tangan kita ke depan sedikit, seperti akan menggenggam. Antum lihat sampai sedetil ini diceritakan dalam hadis-hadis nanti tentang sifat sholat. Masa Rasulullah lupa usolli fardhu subhi? Kan gak mungkin. Satu persatu tentang letak tangannya diceritakan dalam riwayat hadis. Kemudian demikian pula sama dengan telapak kiri, kemudian membaca doa Rabbil firli. Ini yang paling pendek. Rabbil firli. Atau membaca Allahumma arhamni wajburni wahdini warzuqni. Silahkan. Wa'afini wa'fu anni, banyak riwayatnya. Atau bisa kembali ke Husnul Muslim, tapi ini paling pendek. Rabbil firli. Berilah ampunan kepadaku ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku. Ya, itu 2 contoh itu. Yang di sana yang akan mendekat ke lutut tangannya, atau yang di sini contoh gambar nomor 16 yang apa ini? Di paha, letak tangannya. Ya, selanjutnya. Lalu sujud kembali. Kemudian bangkit dari sujud sambil bertakbir dan duduk sejenak sebagai duduk istirahat. Ada namanya duduk istirahat.
Jadi duduk, ya kan, yang kita lakukan sebelum kita meluncur kembali berdiri. Mau langsung nggak apa-apa, tapi ada juga dicontohkan Rasulullah, duduk dulu sejenak, baru setelah itu berdiri. Kemudian bangkit dengan mengepalkan tangan atau dengan tangan membuka. Kalau kita di Indonesia, banyak orang awam, banyak orang yang belum tahu. Bukan nggak boleh mempraktekkan sunnah, tapi kenalkan dulu, ya, baru setelah itu, ya kan, kita praktekkan. Karena mungkin banyak orang yang kadang-kadang, yang namanya manusia, Pak, dengan tabiatnya, dengan berbagai macam sifatnya. Kamu mau sholat mau berkelahi, pakai ngepel ada apa, kayak orang mau push up ada apa. Kasihan, karena mereka orang yang nggak tahu, belum pernah belajar. Padahal salah satu contoh pernah diajarkan Rasulullah, mengepal untuk naik ke atas. Tujuannya bukan permasalahan mau push up, enggak, tapi kita mempraktikkan sesuatu yang pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun yang lebih masyhur memang terbuka, tangan terbuka. Nah, dalam mempraktikkan sunnah pun perlu ada trik. Saya mungkin pernah cerita kepada antum, ya kan, ketika dulu pernah kuliah di Jakarta, saya pikir saya pernah diajukan untuk jadi imam. Ini padahal di Jakarta loh. Ketika itu sekitar tahun 95. Saya berpikir ketika itu orang sudah tahu yang namanya sujud tilawah. Saya baca surat Al-Alaq, nggak perlu pakai ngomong lagi. Saya jadi imam, saya baca surat. Ya kan, ketika itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika itu saya sujud, langsung meluncur sujud tilawah. Makmum berantakan. Selesai sholat ditegur. Adik, kalau mau baca apa ini surat yang ada sujud tilawahnya, kasih tahu dulu makmumnya. Ya Allah, anak pikir sudah nggak pernah ngomong, harus peringatin dulu. Ayo, kita ngadepin masyarakat yang kata orang bisa majemuk, macem-macem begitu. Ada memang perlu pemberitahuan, penjelasan, ya kan, pencerahan untuk mereka, ya kan, dengan cara yang mulia, dengan cara yang baik, kita tunjukkan dalilnya. Karena mereka nggak tahu, mereka biasa mengikuti seperti kebiasaannya. Ya kan, di Indonesia kita mau baca wadduha bermasalah, ya kan? Kamu jangannya ngerubah Al-Quran, ya kan? Orang wadduha kok dibaca wadduha, ya kan? Padahal adalah merupakan salah satu bacaan. Kemudian bisa tadi itu ketika bangkit mengepal tangan atau membukanya, kan? Itu seperti disebutkan di gambar, dan itu berada dalam riwayat hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan juga dalam riwayat Al-Bukhari. Kemudian rakaat kedua, melakukan rakaat kedua dengan bersedekap, lalu membaca surat Al-Fatihah, bersedekap lagi seperti biasa. Rakaat kedua lebih singkat dari rakaat pertama, ini sunnahnya seperti itu, sehingga membaca surat yang lebih pendek dari surat di rakaat pertama. Jadi kalau Rasulullah bacanya 100 ayat rakaat pertama, rakaat kedua 50 ayat, lebih pendek. Kemudian ruku sama, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud sebagaimana dilakukan pada rakaat pertama, sama. Cuma sifat bacaannya lebih pendek daripada rakaat pertama. Berikutnya, ini 13. Setelah sujud kedua, maka lakukanlah tasyahud awal. Nah, posisi duduk pada tasyahud awal bagi sholat yang 4 rakaat dan sholat, ya kan, yang 3 rakaat, ini pada tasyahud awalnya duduknya dengan iftirash. Tadi menjadikan kaki kiri sebagai penyangga. Jadi duduk iftirash tadi pertama kita lakukan pada duduk di antara dua sujud dalam sholat kita. Ini yang satu. Secara umum yang 2, 3, dan 4. Ketika duduk di antara dua sujud kita lakukan iftirash. Kemudian posisi pelaksanaan duduk iftirash yang kedua adalah bagi sholat yang sifatnya 4 rakaat. Di tasyahud pertamanya atau sholat yang 3 rakaat, di tasyahud awalnya kita duduknya iftirash. Sama, ya kan? Posisi tangan ketika tasyahud awal, nah ini dijelaskan
tangan kanan menggenggam jari kelingking dan jari manis. Adapun ibu jari dan jari tengah membentuk lingkaran. Ini cara pertama untuk tasyahud nih. Ini jari kelingking dan manis penuh. Kemudian jari tengah dan ibu jari membuat lingkaran. Dan ini tertuju. Ini cara ke-1. Cara kedua, ya kan, boleh juga digenggam seluruhnya. Nah, ini dua-duanya bisa kita praktekkan. Seperti ini yang pertama, atau seperti ini dalam pelaksanaan tasyahud, khususnya ketika kita mengarahkan jari telunjuk kita, ya kan, dan sambil digerak-gerakan. Ini seperti dijelaskan dalam riwayat Ibnu Majah, dan pandangan mata tertuju pada jari telunjuk sambil digerak-gerakan. Enggak digerak-gerakan enggak apa-apa, sholat masih. Ingin dapat pahala sunnah, ya gerak-gerakan posisi mata kepada jari telunjuk, dan gerak-gerakannya pun yang wajar. Gerak-gerakan saking cepatnya akhirnya ada orang yang salah paham, kok geraknya kayak gini saja. Enggak, bukan geraknya kayak gini karena saking cepatnya. Enggak perlu. Biasa seperti kita bacaan sesuai dengan bacaan doa. At-tahiyatu lillah, shalawatu wa thayyibat. Ya kan, kita gerak-gerakan. Ada sampai ulama yang mengatakan bersamaan dengan bacaan-bacaan doanya. Jangan sampai gerakan cepat banget, enggak. Biasa saja, santai. Seirama dengan bacaan tasyahud atau tahiyatnya. Ya. Tidak digerakkan, tidak apa-apa, sah. Kita menjelaskannya, ini amalan sunnah. Kalau bapak, ibu ingin mendapatkan pahala lebih, silakan. Tidak apa-apa. Karena ini nggak masuk rukun, juga nggak masuk kewajiban sholat. Karena ada orang yang mungkin sifatnya fanatik. Nah, ini yang berbahaya, yang sulit. Mau dijelaskan, mau dikeluarkan dalil 100 sampai bonyok, nggak bakal paham. Karena apa? Otaknya sudah terisi dengan fanatik. Apalagi fanatiknya dengan manusia, ini yang paling gawat. Padahal fanatik kita diperintahkan dengan dalil kan, Quran dan sunnah, bukan dengan manusianya. Seperti itu. Ya, selanjutnya, lalu membaca doa tasyahud awal. Nah, ini kita tahu semua, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, selanjutnya membaca doa tasyahud awal, lalu membaca salawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan di Husnul Muslim antum sekalian pun bisa melihat ada beberapa doa, ya kan, dalam tasyahud yang diajarkan, ya kan, dalam redaksi yang mirip, ada sedikit perbedaan, tapi mirip, dan semuanya dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan bisa kita baca dalam doa tasyahud ini. Ada Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Juga ada, bisa kita baca, semuanya bisa kita baca. Selanjutnya 16, bila sholat subuh, Jumat atau sholat yang 2 rakaat, maka tidak ada tasyahud awal, namun langsung melakukan tasyahud akhir. Ini jelas dengan posisi duduk yaitu iftirash. Kalau yang sholatnya 2 rakaat, tasyahud akhirnya tidak ada tawarruk, tapi kakinya duduk iftirash. Seperti posisi ketika tasyahud awal dalam sholat yang 4 atau 3 rakaat, ya kan, dengan posisi duduk iftirash dan membaca seperti bacaan di atas, lalu ditambah dengan doa ketika tasyahud akhir.
Sama tadi membaca doa itu tahiyat, sholawat, ya kan? Dan itu sholawat yang benar, sholawat Ibrahimiyah dibaca dengan membaca doa, karena ini termasuk tempat yang mustajab untuk dikabulannya doa. Di antara doa yang dicontohkan oleh Nabi kita setelah kita membaca tasyahud adalah doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Kita berlindung dari azab neraka jahannam. Wa min adzabil qabr. Azabku kubur. Indah sekali doa ini untuk kita baca. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah dalam kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil al-masihi ad-dajjal. Ini salah satu cara penangkal untuk kita terhindar dari fitnahnya Dajjal. Caranya sudah dikasih tahu, tinggal kita mau ngafalin atau tidak. Pendek, insya Allah nggak panjang. Kemudian berdoa lagi sesuai dengan yang diinginkan. Kalau misalnya mau berdoa, silakan. Ada juga doa yang bagus sekali diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu bersiap menjadi manusia mengingatmu, ya kan? Wa syukrik, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ya, selanjutnya. Kemudian bila engkau telah melakukan tasyahud awal, maka bangkitlah lalu kerjakanlah rakaat ketiga dengan tangan bersedekap dan membaca Al-Fatihah dan tidak membaca surat lain setelahnya. Kemudian ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud, ya kan? Seperti biasa. Bila sholat maghrib, maka di rakaat ketiga ini dilakukan tasyahud akhir. Setelah melakukan sujud kedua, posisi duduknya adalah tawarruk. Ini yang dinamakan posisi duduk tawarruk. Ketika dalam sholat maghrib, pada tasyahud yang kedua, pada sholat yang 4 rakaat, pada tasyahud yang kedua atau tahiyat yang kedua. Maksud tawarruk adalah telapak kaki kanan ditegakkan, kaki kiri diletakkan di bawah kaki kanan, dan pantat didudukan di lantai. Kalau saya duduk kayak gini sulit, Pak. Perlu diet, ngurusin badan. Seringnya malah duduk tawarruk. Tapi alhamdulillah bukan kewajiban, ya kan, di dalam sholat. Kalau kewajiban maka kita harus lakukan seperti itu. Nah, ini duduk tawarruk, ya kan. Kemudian bila tidak mampu duduk tawarruk seperti digambar, maka boleh melakukannya seperti pada digambar. Kalau memang kesulitan yang seperti ini, bisa seperti ini, ya kan. Artinya yang bagusnya adalah jari jemari dihadapkan ke kiblat. Kalau nggak bisa, ya ditekuk ke belakang, tidak apa-apa dalam posisi duduk tawarruk. Selanjutnya 18 yang terakhir. Bila engkau telah melakukan sujud kedua, maka bangkitlah lalu kerjakanlah rakaat keempat, lalu ruku, i'tidal, sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud dan sujud seperti biasa, maka lakukanlah tasyahud akhir dengan posisi duduk tawarruk, ya kan? Setelah itu salam, dimulai dengan menolehkan wajah ke kanan, dan salam yang benar seperti disebutkan dalam hadis sampai pipi putih Rasulullah kelihatan. Bukan ngetul dok, Assalamualaikum warahmatullahi, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Atau seperti orang menggerakkan senam, Assalamualaikum. Kenapa harus mantul sih? Ya kan? Biasa aja, Assalamualaikum warahmatullahi, tarik, ya kan? Sehingga lurus sampai terlihat pipi Rasulullah oleh orang yang sholat di belakang. Ke kanan dulu, kemudian baru ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi, ya kan? Dengan mengucapkan ucapan salam yang sama. Inilah sifat sholat Nabi. Selesai ya? Ini sifat sholat Nabi, ya kan? Dan kalau antum mau ambil gambarnya ini ada di net, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.